manajemen itu sebenarnya hampir sama, cuman manajemen pendidikan itu ranahnya lebih ke pendidikan. Jadi mulai dari perencanaan, pengelolaan, sampai pengawasan di dunia pendidikan. Untuk mata kuliahnya apa? Mohon maaf, soalnya aku agak minus. Aku minus, jadinya mata kuliahnya untuk yang semester 1 ini ada pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan kewarganegaraan, dan lain-lain itu udah di-share screen kan. Lebih mengarah ke masih dasar-dasarnya kayak teori administrasi dan manajemen itu kan masih dalam pengertian apa sih itu teori, apa sih itu administrasi, apa sih itu bedanya manajemen dan administrasi, hubungannya apa, seperti itu. Ada juga yang nggak terlalu menyangkut pautin, tapi itu juga tergolong ke dalam bidang manajemen pendidikan, kayak penulisan karya tulis ilmiah. Karena nanti kan kalau misalkan kita nanti udah lulus, itu ada beberapa prospek kerja. Nah, itu nanti lanjutkan beberapa prospek kerja yang misal jadi staff di salah satu di salah satu lembaga pendidikan, itu yang penulisan karya ilmiah tadi itu bakal bermanfaat sekali kalau misalkan buat untuk pendataan seperti itu. Karena di penulisan karya ilmiah itu mulai dari per kalimat, kemudian paragraf, sampai membuat makalah. Untuk TIK selama ini masih sama seputar Microsoft Excel dan lain-lain. Apalagi filsafat pendidikan, nanti misalkan dari matkul ini ada yang ditanyakan, boleh tanyain sebenarnya ini tentang apa ya, seperti itu, nggak apa-apa, ditanya aja. Oke, boleh lanjut Mbak. Nah, ini mengenai prospek kerjanya seperti tadi, karena manajemen pendidikan itu mata kuliahnya itu lebih kepada tentang perencanaan, pengelolaan, dan sampai hasil. Jadi nanti prospek kerjanya itu lebih mengarah ke pengelola yayasan, kepala sekolah, kemudian staff juga bisa, konsultan pendidikan juga bisa, dan masih banyak lagi yang sekiranya itu kita tuh mungkin belum tahu, karena dulu pas awal-awal, oh ada ini tuh ternyata ini tuh jurusannya prodinya tuh manajemen pendidikan loh, kayak gitu. Masih banyak lagi contoh lainnya dari manajemen pendidikan itu, nanti kerja di apa tuh masih banyak lagi. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, untuk tips and trick, sebenarnya masing-masing pasti teman-teman sekalian tuh udah punya banyak banget pernah baca lah tips and trick dan lain-lain kan. Cuman secara pribadi, aku lebih menekankan kepada belajar dan beribadah. Belajar maksudnya apa? Ya kita belajar tentang misalkan bisa berupa dengan les, tambahan les, kemudian juga bisa beli buku. Kalaupun mungkin kita kurang tidak mau nggak mau beli buku atau kurang berkenan, kita bisa belajar loh dari media lain. Misalkan dulu waktu SBMPTN, aku juga nggak ikut les dari SD sampai kuliah, dari SD sampai SMA itu aku nggak pernah ikut les. Jadi kemarin pas mau SBMPTN pun, karena aku pokoknya waktu itu tuh memikirkan banyak hal sekali gitu loh. Jadi tentang gimana keuangan nantinya, gimana ini itu seperti itu. Jadi waktu itu aku belajar melalui ikut grup-grup yang bisa dikatakan ambis gitu loh. Jadi mungkin teman-teman kalaupun bisa banget memanfaatkan media internet kayak gitu. Jadi bisa ikut grup-grup WA yang bisa dikatakan ambis. Kalaupun nggak nemu, ambis itu maksudnya apa? Kalau tempatku dulu, itu sehari, pokoknya ada aturan sehari itu harus bahas soal dan jawab dan respon. Nanti itu dari adminnya itu ada apa ya namanya itu, yang pokoknya tuh tahu yang mana nggak pernah ngerespon grup gitu loh. Ntar misalnya nggak pernah
respon grup bakal di-kick gitu. Jadi kita ada kayak dorongan gitu loh. Jadi kita cari lingkungan kita yang sekiranya tuh itu bakal dukung kita gitu loh. Itu. Kemudian ikut tryout yang diadakan secara gratis, bisa carinya lewat Instagram, bisa lewat website dan lain-lain. Kemudian untuk beribadah, yang pastinya berdoa. Dikuatin duhanya, kalau bisa puasa Senin Kamis, tahajudnya, karena doa di sepertiga malam itu ampuh banget intinya. Dan diusahain jangan karena hanya sewaktu pengen ada sesuatu gitu terus mendekatkan diri pada yang di atas gitu, jangan. Kalau bisa seterusnya minta pada yang di atas, pasti nanti tuh bakal dikasih yang terbaik gitu ya. Oh itu gini ya, tadi kayak aku bilang cari lingkungan yang mendukung gitu. Kalaupun kita kan sekarang posisinya di rumah tuh, jadi kita harus ada suatu hal yang bikin kita tuh nggak bosen, biar nggak semangatnya kita tuh nggak turun. Dari itu tuh ada hal-hal yang mengingat kita ayo belajar gitu loh. Jadi waktu bisa cari mungkin motivator, misalkan lagi nggak mood buat ngerjain apa-apa, mungkin bisa nonton siapa gitu, nonton motivator siapa buat bangkitin semangatnya teman-teman semuanya. Terus tadi jaga mood, pokoknya buat teman-teman sekalian jaga moodnya biar tetap semangat, biar nggak malah justru ngedown nanti, karena takutnya nanti ngedown kan, jadi biar tetap semangat. Oh iya, untuk dulu berbagi pengalaman aja, mungkin pas pas waktu-waktu mendekati SBMPTN, kalau aku kan jalur SBMPTN, nanti tuh bakal ada nggak tahu sih, tapi maksudnya kemarin itu sempat ada rumor, ada isu-isu yang ternyata tuh kurang pasti. Jadi teman-teman bisa ikut grup yang resmi, kayak di Telegram itu kan ada LTMPT official. Nah itu nanti bisa gabung di situ. Itu nanti bakal ada info-info resminya. Jadi nggak termakan sama info yang simpang siur seperti itu. Apa lagi ya? Mungkin oh iya, ini ada sedikit video tentang PKKMB VIP UNJ 2020 yang sebenarnya ini adalah video PKKMB VIP 2019. Oke. Tapi tetap seru kok. Kemarin PKKMB-nya mantap. Silahkan ditonton. Oke, mungkin nanti kalau misalkan teman-teman mau videonya,
bisa, itu merupakan cuplikan dari PKKMB, ya nanti bisa di-share. Mau videonya nggak? Atau nggak usah di-share? Halo? Ya, nanti kalau misalkan mau bakal di-share. Ya, Boleh, Kak. oke. Mungkin sekian. Gini, yang penting itu teman-teman, jadi aku sebagai pengalaman aja, pas nanti misalkan ada yang ngambil SBMPTN, jangan deg-degan gitu. Ya pasti deg-degan, tapi dikontrol aja. Soalnya pengalaman kemarin, aku pas ikut SBMPTN itu, karena mungkin terlalu excited, jadi pas ikut ujiannya itu, nggak tahu karena buru-buru atau gimana, itu malah di setiap babnya, kan itu kemarin ada berapa ya, lima kali, lima bab yang beda gitu, itu setiap babnya tuh sisa gitu loh. Kan kalau misalkan itu sayang, masih bisa dimanfaatin. Jadi harap tenang ngerjainnya, diyakinin dulu. Tapi juga jangan terlalu lama karena kan diwaktuin juga. Mungkin seperti itu ya. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Oh, Masya Allah. Terima kasih kepada Kak Mai yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, memasuki sesi 2, yaitu sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya bisa mengaktifkan mikrofon atau melalui kolom chat. Kepada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Yuk, yang mau tanya yuk. Mumpung langsung dari narasumber mahasiswa UNY. Boleh kalau yang mau nyalain mic? Langsung aja. Dari Nur Efirda, boleh menyalakan mikrofon. Halo Kak, Assalamualaikum. Selamat malam. Halo Kak. Aku Firda. Aku dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ingin bertanya Kak, mungkin gini Kak, kan di sekolah aku itu yang alumni UN tahun 2020-nya itu cuman 2 orang aja Kak, dan itu juga jalur mandiri. Nah, kira-kira gimana menurut Kakak? Kan katanya alumni itu sangat berpengaruh juga buat kelulusan seseorang yang daftar di UNY atau PTN yang kita mau. Gitu Kak. Jadi apa ada masih peluang kira-kira buat aku buat lolos UN-nya atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada Kak Mai boleh langsung dijawab. Wah, terima kasih Mbak Nur yang udah ngasih pertanyaan. Jadi kalau misalnya tentang SNMPTN, positif thinking aja. Itu nanti bakal ada peluang gini. Kalaupun ya nggak juga SNMPTN, maksimalin di SBMPTN. Kalau misalkan ya kita kalau SNMPTN itu kan dari itu aku sebenarnya itu kurang paham karena waktu itu yang ngurus SNMPTN kalau tempatku itu sekolah, tapi dikasih tahu kalau misalkan SNMPTN tuh pengaruhnya ya tadi, terus juga ke sekolahnya, akreditasi sekolahnya gitu kan. Nah, misalkan nanti yang pertama itu yakin aja kalau misalkan bisa lolos. Kalaupun misal naudzubillah misalkan enggak, dimaksimalin lagi di SBMPTN maupun di jalur mandiri. Tadi yang tanyain di
SNMPTN kan dia? Abdi Mandiri. SN Kak, bener. Nah, itu kan. Jadi sekarang udah mulai pendaftaran SBMPTN belum sih? Belum Kak, kalau dari sekolah aku belum, rankingannya juga belum. Oh, yaudah gini aja. Ikutin kayak tadi, kita berusaha semaksimal mungkin. Entah nanti yang lolos itu yang mana, yang penting kan kita udah berusaha, karena tentang hasil nanti yang di atas pasti tahu yang terbaik lah. Tapi misalkan kurang yakin kayak tadi, kurang yakin di SMN, ya maksimalin yang di SBMPTN. Karena kan kalau yang kayak tadi aku juga jujur pas SNMPTN juga emang dari awal nggak nggak agak ragu, dan ternyata nggak lolos gitu. Dan makanya tuh aku langsung, wah, pokoknya aku maksimalin di SBMPTN, harus lolos, jangan sampai mandiri gitu. Dan aku maksimalin bener-bener di SBMPTN gitu. Tapi bukan menutup kemungkinan kalau misalkan Mbak Nur tadi bakal lolos. Kalau misalkan emang memenuhi nilai-nilainya juga, itu kan itu berbasis rapot kan. Itu semoga bisa lah gitu. Yang penting tadi kalau nggak hanya pakai satu jalur gitu loh, mencoba-coba sembari itu sembari yang lain, karena waktu itu juga aku juga yang pakai yang entah rapot di mana, entah SBMPTN, ikut SNMPTN kayak gitu. Mungkin cukup sekian karena kalau SNMPTN aku kurang tahu tentang prosesnya tuh gimana-gimana, karena waktu dulu juga yang ngurus sekolah gitu. Aku jadinya SBMPTN yang bener-bener aku ngurus gitu loh. Mungkin gimana dia yang mau diperjelas lagi gitu. Ya, benar sekali apa yang telah dikatakan Kak Mai tadi. Karena kalau untuk SN sendiri itu emang kayak nggak pasti gitu loh, nggak ada tolak ukur yang bener-bener gitu, nggak ada. Kalau saran dari aku sih, iya kita tuh emang harus langsung belajar SBMPTN. Jadi nggak usah kayak aku udah, misalnya kalian udah dapat kuota pemeringkatan di SN, nah terus kalian malah nanti terlena gitu, malah leha-leha nggak belajar SBM, nah tahu-taunya amit-amit ya, terus kalian nggak keterima, kan nanti kalian jadi nggak siap untuk SBM gitu. Tapi emang iya kalau setauku dari apa ya, kayak jumlah alumni, kayak rekod alumni itu emang kayak dilihat gitu dari univnya. Terus nanti ada kuota dari daerah. Misalkan nih, dari Jawa Tengah itu untuk prodi manajemen pendidikan hanya 2 orang. Nah, terus nanti dari Jawa Timur hanya 3 orang. Jadi ada kuota sendiri-sendiri gitu. Jadi tergantung nanti saingan kalian dari provinsi itu berapa. Terus ada faktor dari alumni juga. Itu sih kalau dari aku tambahannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin? Oh iya Kak, kan tadi Kakak sempat ngebahas tentang kuota daerah. Ya. Ada pemerataan juga kan Kak. Nah itu kita tahu kuota daerahnya itu dari mana ya Kak? Ya, sebelumnya karena aku dulu 2019 itu masuknya SN, jadi maaf ada gangguan. Ya, jadi karena aku dulu SN, jadi agak tahu di jalur SN itu. Nah, nanti kalian kan waktu udah masuk pemeringkatan, terus nanti aduh, bentar-bentar, ini ada suara adekku. Diganggu sama adek. Aku ulang ya. Jadi tadi apa ya? Kuota daerah itu ya. Iya, nanti kita bisa lihat di web
LTMPT-nya. Nanti kalau kita udah masuk pemeringkatan, itu kan nanti kita kayak upload ngisi prodi univ gitu kan di webnya. Itu nanti kita di situ bisa lihat kuota per daerahnya berapa gitu. Masuk nggak Saraya? Masuk. Oke. Maaf ya tadi ada gangguan ya adikku. Sebelum mungkin udah cukup atau masih kurang puas atas jawabannya? Sudah jelas, Kak. Terima kasih banyak. Oke. Pertanyaan yang kedua, ini dari ada Arestia Ningrum. Izin bertanya, Kak. Silakan. Oh, ini Pak di kolom chat. Saya bacakan ya. Di manajemen pendidikan ada matkul tentang matematika atau hitung-hitungan atau tidak, Kak? Ada hitung-hitungannya nggak, Kak Mai? Ini kenapa ini fobia sama matematika kah? Ya, jadi di manajemen pendidikan tuh kalau selama ini kan baru satu semester, itu nggak ada. Jadi tentang lebih ke mengarah tentang pemahaman kayak tadi teori administrasi dan manajemen, filsafat pendidikan, ilmu pendidikan kayak gitu. Jadi sampai sejauh ini sih belum ada kayak hitung-hitungan kayak gitu. Mungkin kalau yang menyangkut angka itu ya Excel. Udah, maksudnya yang TIK gitu. Ada yang mau disampaikan lagi? Tuh. Kalau enggak, misalkan kurang, nanti kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya lagi, bisa tanya di grup maupun via chat, nggak apa. Boleh banget. Oke. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Reza. Kak Mai, kan ikut jalur SBMPTN, rata-ratanya berapa ya biar bisa masuk manajemen pendidikan? Wah, berapa nih, Kak? Skor UTBK-nya mungkin ya dimaksud ini ya? Mohon maaf, putus ya. Tadi sampai mana? Iya. Sampai aku ngomong sampai mana ya tadi? Kalau di aku belum ada, Kak. Ini Oh, bisa diulang? iya. Kayaknya harus buka file lagi, soalnya agak lupa gitu. Eh, aku kurang tahu yang SBMPTN tahun ini tuh gimana, tapi yang SBMPTN tahunku itu agak beda gitu loh. Jadi pas SBMPTN tahun 2019, 2015 dan sebelumnya itu kan dipisah gitu kan. Apa materi-materinya. Nah, pas tahunku itu digabung. Jadi mungkin skornya tuh beda dan aku nggak tahu tahun ini tuh bakal kayak tahun 2020 apa tahun sebelum-sebelumnya gitu. Skorku berapa ya? Ini takutnya kalau ngasih tahu yang masih ragu-ragu tuh gimana gitu. Mungkin nanti coba lihat dataku dulu ya. Baru kasih tahu. Tadi yang tanya siapa? Dari Muhammad Reza, Kak. Mau Riza. Oh, di kolom chat ya? Mungkin nanti bisa di-share aja di grup, Kak. Nggak apa-apa. Ya, nanti coba aku cari ya. Maaf banget, lupa ya Allah. Nggak apa-apa, Kak. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Gigis Mei. Kak, mau tanya, kalau daftar KIPK itu yang kedaftar di DTKS nggak ngisi data aset atau tetap ngisi, Kak? Oh, terima kasih pertanyaannya yang daftar. Ya tadi? Dari Gigis Mei. Gigis Mei daftar KIPK ya? Halo? Sepertinya iya, Kak.
yang nggak kedaftar di DTKS. Nah, masalah DTKS itu kan juga kemarin pas tahunku juga DTKS ada yang udah kedaftar, ada yang nggak kedaftar kan. Dan setauku, seingatku, itu udah ada keterangan desil-desilnya belum? Halo, Nggak tahu, Kak. eh eh, tahu cara ngecek desilnya nggak? Belum tahu. Belum tahu. Jadi desil itu nanti kalau pakai HP masuk, kalau tempatku masuk di akunnya kita, terus nanti sebelah kiri pojok atas nanti bakal ada keterangan desilnya. Nah, seingatku ya, yang belum kedaftar di DTKS itu bakal belum ada desilnya kan. Nah, nanti kemungkinan itu bakal suruh ngurus ke kemana? Kelurahan bukan? Mohon maaf. Jadi nanti tuh bakal suruh konfirmasi gitu loh, biar ke daftar jadinya di desil berapa lah gitu. Soalnya nanti pengisiannya bakal gini, di TKS tuh kayaknya bakal nentuin kita tuh termasuk ke desil berapa. Misalnya desil kurang dari 4, berarti itu nanti ngisi 2 kalau enggak 3 bagian gitu. Kalau misalkan lebih dari 4, itu bakal ngisi 5 kalau enggak 6 bagian itu ya, termasuk kayak aset dan lain-lain kayak gitu. Yang kurang dari 4 itu lebih singkat sih. Kalau yang lebih dari 4 itu lebih dikatakan lebih riweh, tapi bisa kok di satu-satuin dikerjain bisa. Tuh mungkin kurang jelas apa gimana, apa malah ngantur jawabnya? Sudah, Kak. Udah. Nanti kalau misalkan kurang jelas PC aja, kalau enggak tanya di grup enggak apa-apa. Selagi bisa jawab, kalau enggak nanti tak tanyain ke kakaknya yang ngebina aku, pendampingku. Kak. Sip, semangat. Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Priscilia Shani. Kak mau tanya, sebagai mahasiswa manajemen pendidikan, apakah kakak juga mengikuti organisasi lain di perkuliahan? Dan bagaimana cara memanage waktu? Terima kasih. Nah, boleh langsung dijawab, Kak. Ya, terima kasih Mbak Lutfi, Mbak Vivi, terima kasih atas pertanyaannya juga. Jadi ini yang sebenarnya, kan aku emang tipenya juga anak organisasi, maksudnya greget banget sama kegiatan gitu. Jadi pengen ikut gitu. Tapi untuk tahun ini aku sampai sekarang belum ikut organisasi Ormawa itu, karena baru mau menyesuaikan dengan kampus gitu. Nah, tapi kalau bisa teman-teman tuh kalau misalkan berminat banget gitu nggak apa masuk langsung ikut organisasi nggak apa-apa. Tapi sejauh ini aku baru ikut keanggotaan AMM. Jadi Angkatan Muslim Muda itu bukan termasuk Ormawa, tapi ya organisasi, ya ada ketuanya, ada gitu, ada bidangnya dan lain-lain gitu. Dan sejauh ini aku baru asik-asiknya ngikutin kegiatan-kegiatan dari kampus yang bisa diikutin selama jangka pendek gitu loh. Jadi baru ikut ini, ikut itu gitu. Jadi untuk organisasi belum ikut karena yang aku pengen juga belum oprek gitu, belum open recruitment. Seperti itu. Tapi misalkan teman-teman mau langsung ikut nggak apa-apa. Bagus, semangat banget. Untuk manajemen waktunya, ya kalau aku gimana ya ke manajemen waktunya? Kalau aku selama contohnya kan selama ikut kepanitiaan KPU aja ya. Untuk manajemen waktunya ya aku pisah, misalkan gini. Misalkan ada tugas kampus. Lah, itu aku kerjain duluan gitu loh. Tapi misalkan waktu itu tuh ada
tugas juga dari KPU, aku sambi gitu loh. Ya pokoknya pinter-pinter aja kita tuh bagi waktu dan bagi pekerjaan. Jadi kadang kan kita nggak bisa, pokoknya jam ini tuh kuliah, jam ini kita ikut ngurusin kegiatannya gitu, nggak bisa. Jadi kadang aku pun kemarin juga barengan gitu. Jadi enjoy aja, nikmatin waktunya aja seperti itu. Pokoknya kalau aku gitu sih, maksudnya aku nggak yang matokin jam segini sampai jam segini kuliah, jam segini ngurus gitu. Karena kalau aku kan belum ikut organisasi, baru ikut kepanitiaan kemarin gitu. Jadi nanti kalau misalkan udah ikut, boleh tanya lagi. Nah, kalau boleh tahu, tadi itu kakak kepengen masuk organisasi apa sih kak yang belum oprek tadi? Aku Atau itu awalnya kan kepanitiaan kemarin, kak? Iya, gimana kak? organisasi apa? Iya, yang belum oprek itu, yang kakak ingin ikuti. Kalau aku kemarin itu, awalnya itu kan pengen antara KMIP, kalau enggak yang UNIF, tapi kurang tahu itu tuh karena kemarin itu juga, ya itu tadi manajemen waktuku sedang, jadi kurang memperhatikan yang itu, yang tujuanku kayak gitu. Jadi kurang tahu itu tuh udah oprek apa belum. Tapi setahuku sih belum. Kalau KMB udah, tapi yang satunya, yang apa? Kemarin juga mau ikut MAP, tapi udah kelewat ternyata. Tuh. Oke kak, mungkin Ya, langsung lanjut ke. mohon maaf ya kurang jelas. Kalau kurang jelas nanti bisa baca aja. Kalau nggak di grup, Nah tanya benar, lagi. biar grupnya rame juga nih. Tak jauh sebisaku. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Fani Gainda. Kak, izin bertanya, kalau boleh tahu skor UTBK kakak berapa ya? Ini mungkin tadi sama pertanyaannya sama Muhammad Reza, kalau nggak salah. Mungkin nanti bisa menyusul dijawab di grup ya, Kak? Oke, nanti tak usah nyari ya. Oke. Mohon maaf kurang ingat soalnya. Selanjutnya ada Hida Anissa. Kak, mau tanya dong, aku kan SMK, terus mau masuk ke Prodi Ilmu Komunikasi, bisa nggak ya, Kak? Apakah ada peluangnya? Terus, juga saya nggak punya alumni karena angkatan pertama. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, tentang bisa atau enggaknya, bisa. Kalau jawaban dariku ya. Kalau kita mau usaha, bisa. Gitu. Pokoknya harus optimis gitu. Waktu itu juga aku madrasah aliyah, jurusannya IPA, maksudnya manajemen pendidikan dan pilihan pertama. Gitu. Jadi pokoknya itu kalau misalnya mau ikut SBMPTN, misalnya tadi mau ngambil ilmu komunikasi kan, jadi belajarlah bab-bab itu. Misalkan SBMPTN yang sekarang itu kan soalnya udah tahu belum? Belum ya. Jadi intinya kalau semua SBMPTN itu maksimalin belajarnya, beneran. Karena tentang sekolah kita atau lulusan kita atau kita dari mana, menurutku kalau untuk SBMPTN itu kurang mempengaruhi. Kalau SNMPTN itu mempengaruhi kan. Kalau SBMPTN itu menurutku loh, itu lebih mengarah ke pribadi kita gitu loh, dari masing-masing kita. Makanya kemarin itu pas aku ikut SBMPTN, aku optimisnya emang ke SBMPTN gitu. Mungkin cukup sekian. Atau gimana, ada yang ditanyakan, masnya tuh gini loh kak, bukan gini-gini, mungkin gitu. Nah, benar sekali apa yang telah dikatakan Kak Mai tadi. Jadi, semua orang itu memiliki kesempatan yang sama. Soalnya juga beberapa dari teman kelasku itu juga ada yang dari SMK, padahal masuknya ke PGSD. Jadi, semua orang tuh punya kesempatan yang sama kalau di SBM dan SM ya. Asalkan mau berusaha dan nilainya itu bisa memenuhi untuk masuk ke
prodi tersebut, bisa aja gitu. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari ada pertanyaan dari grup, ada titipan. Dari Ana Levi, grup pejuang #2. Apa bedanya manajemen sama pendidikan manajemen? Apakah materi yang dipelajari sama atau berbeda ya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Manajemen sama pendidikan manajemen. Iya, Mungkin maksudnya manajemen sama manajemen pendidikan gitu kali ya. iya kayaknya, Kak. Yang manajemen FE sama FIP. Oh, Kayaknya manajemen pendidikan, bukan sama pendidikan manajemen. Enggak apa. Jadi bedanya itu ya tadi kalau setauku, sepemahamanku, manajemen sama manajemen itu kan sama-sama ke ranahnya pengelolaan. Nah, bedanya itu apa? Bedanya itu di ranahnya. Kalau manajemen mungkin lebih ke arah nanti kerjanya ke perusahaan, nggak terfokus. Kalau misalkan manajemen pendidikan itu ranahnya udah ke ke pendidikan gitu loh. Jadi manajemen pendidikan itu manajemen yang ranahnya ke pendidikan. Jadi kalau misalkan mungkin karena aku nggak ngikutin pasti matkulnya manajemen, kalau di manajemen pendidikan itu kan nanti ada kayak teori dan maksudnya kayak ilmu-ilmu pendidikan yang tentang gini. Kalau usaha manajemen itu kan secara menyeluruh. Nah, kalau manajemen pendidikan itu ranahnya ke pendidikan. Jadi kita kayak ke pengelolaan pendidikan gitu loh. Kayak tadi makanya lulusan nanti itu bakalan bisa jadi pengelola yayasan, kepala sekolah karena mengarahnya ke ranah pendidikan kayak gitu. Mengarahnya ke pengelolaan pendidikan kayak gitu. Jadi bedanya itu lebih kalau manajemen pendidikan ranahnya itu ke pendidikan seperti itu. Mungkin bisa enggak atau gimana? Enggak apa. Udah jelas atau belum dari oh iya tadi titipan ya? Maaf. Oh iya. Lanjut aja. Dari Andi Firmansyah. Kak mau nanya, pendaftaran KIPK itu setelah jadi mahasiswa atau sebelum mahasiswa? Dan kalau nggak punya kartu KIP, PKH, KKS itu gimana, Kak? Tapi alhamdulillah masuk di DTKS. Gimana tuh, Kak? Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk KIPK, kalau di UNJ itu sebelum. Jadi kalau aku kan ikutnya jalur SBMPTN. Jadi ngambilnya bukan jalur SBMPTN reguler, tapi jalur SBMPTN itu jalur SBMPTN KIPK. Nah, kalau misal untuk KIPK yang ngurusnya setelah jadi mahasiswa, itu setauku kayak misal di UIN Sunan Kalijaga, itu ngurusnya setelah jadi mahasiswa. Nah, apa tadi? Apa maksudnya? Apa tadi ya? Nggak lupa. Daftarnya apa? Dan kalau nggak punya kartu KIP, PKH, KKS itu gimana, Kak? Tapi alhamdulillah dia masuk ke data DTKS. Jadi aku pun juga nggak punya KIP sebelumnya, nggak punya KKS itu. Jadi kalau misalkan emang udah ke data, kalau sekarang udah pendaftar akun belum? Udah punya akun belum? Siapa tadi? Gimana Kak Andi yang bertanya tadi? Sudah kan? Nah, kalau sudah otomatis bisa kok nanti. Kalau misalkan dari pihak sekolahnya udah, kalau emaknya kitanya udah punya akun, itu kalau ke data itu kan nanti bakal tahu tinggal diurus saja nanti dimasukin data-datanya. Kalau tempatku kemarin, kalau udah tahu desilnya tinggal dimasukin data-datanya, terus diurus. Nah nanti misalkan kita lolos di, aku ceritanya tentang aku ya karena setahu aku gitu mas ya. Kalau kemarin kan aku SBMPTN, jadi nanti bakal kita masuk grupnya, nanti diarahin gitu langkah-langkahnya buat gimana
verifikasi gimana gini itu gitu. Jadi tauku sekarang diisi dulu datanya itu sebisa mungkin gitu. Kalau misalkan tadi kayak mau ikut SBMPTN berarti ngambilnya yang SBMPTN KIPK gitu. Kalau reguler nanti mungkin reguler mungkin bisa, tapi nanti jatuhnya ke KIPK susulan kalau di unit gitu. Dan yang diproses duluan itu yang KIPK dari bawaan pas daftar. Gitu. Sepahamku, setauku. Itu mungkin di kurang jelas atau gimana? Oke. Sudah, Kak. Oke. Nggak apa, nanti tanya lagi nggak apa-apa. Tak jawab sebisaku. Tuh. Oke, lanjut. Dari Tahnia. Oh ya. SMK bisa, jangan minder. Ya, bener banget. Soalnya juga banyak kok anak-anak SMK yang kuliah. Bahkan ada yang beberapa juga sekelas sama aku juga. Jadi semua orang itu benar punya kesempatan yang sama. Selanjutnya dari Hida Anisah. Kak, maaf izin bertanya, kalau pelaksanaan SBM tuh tesnya di tempat yang sudah ditentukan oleh LTMPT ya, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Milih kan? Kalau kemarin aku milih, karena aku milihnya di UNY, jadi tesnya di UNY. Kurang tahu, soalnya tuh masih saya yang tahunku aja sama tahun sebelumnya tuh beda. Aku kurang tahu yang tahun ini tuh ngikutin yang tahun sebelumnya apa tahun ini gitu. Aku salah jawab gitu, tapi ya ini jawab sebisaku aja. Kalau di tahunku itu aku milih kayaknya. Milih kok. Iya. Tuh. Kalau waktu tahun 2019 itu di web LTMPT-nya udah ada pilihan-pilihan, terus kita tinggal pilih mau universitas yang mana. Nanti kita pilih yang dekat sama ini dari rumah kita gitu sih. Selanjutnya, adakah yang ingin bertanya lagi bisa mengaktifkan mikrofon atau bisa melalui kolom chat? Yuk, bertanya yuk. Mumpung langsung dari narasumber mahasiswa UNY loh. Aku boleh menambahkan yang pertanyaan tadi, yang tempat UTBK. Oh iya, boleh Kak. Boleh Kak Hana, silakan. Jadi benar yang dikatakan dari Kak Retno Mesyara sama Kak Lutfia, kalau milih tempat untuk tes UTBK itu yang terdekat. Jadi misalnya kita tuh milih Universitas Negeri Yogyakarta, Univnya terus prodinya terserah kan. Nah nanti tesnya nggak harus datang ke UNY-nya, tapi kalau misalnya nih ya, kan aku di Cilacap. Nah universitas yang ada di Cilacap itu yang paling terdekat di Purwokerto yaitu Unsud. Jadi nanti aku bisa pilih univ di situ buat melakukan tes UTBK. Atau kalau enggak, nanti bisa milih, kan biasanya ada juga kan tempat untuk tesnya itu kayak SMK, terus SMA mana, ya pilih aja. Nanti kan intinya pilih yang terdekat, tapi nggak harus pilih di universitas yang kita pilih gitu loh. Gitu. Jadi disesuaikan aja sama jangkauan rumah kalian yang paling terdekat dengan univ yang bisa untuk melakukan ujian UTBK, seperti itu. Terima kasih Kak Hana atas tambahannya. Yang ingin bertanya boleh loh melalui kolom chat atau via langsung mengaktifkan mikrofon. Ya. Ada titipan pertanyaan lagi dari pejuang grup #2. Saya Lanang Setiadi dari SMA 2 Tegal. Mau bertanya bagaimana cara mengajukan KIP kuliah. Terima kasih sebelumnya. Silakan boleh dijawab, Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya.
untuk mengajukan KIP kuliah, biasanya itu udah dari pihak sekolahnya. Kalau di tempatku kemarin itu dari sekolahnya. Mungkin soalnya kan ngurusnya kan awalnya kan itu daftarinnya setauku itu melalui sekolah gitu loh. Jadi diajukan sama sekolah gitu. Kalau setauku. Soalnya pas waktu itu aku udah dikasih akunnya, tinggal nerusin gitu, tinggal ngisi-ngisi data dan lain. Kalau misalkan sekarang belum punya akun, mungkin bisa bertanya ke sekolah buat ngajuin ke IPK gitu. Biasanya soalnya diurusin, itu setauku. Kurang tahu kalau yang lain mungkin babanya ada yang ke IPK juga. Kalau enggak nanti bisa diingetin lagi terus coba tak tanya sama yang lain. Benar. Kalau dulu kan waktu 2019, karena aku 2019, dulu tuh namanya kan bidik misi. Nah, itu kita ngurusnya kemarin itu lewat BK, langsung diarahin di BK gitu. Terus nanti ini sih kayak ngisi-ngisi apa gitu. Aku juga kurang paham soalnya. Oke, karena ini pertanyaan titipan, langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Audrey Asdila. Maaf Kak, izin bertanya, di UNY untuk jurusan fisika atau pendidikan fisika apakah tersedia? Menurut Kakak, perbedaan antara jurusan itu apa ya Kak? Maafkan, nama saya Audrey Azila dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Oke. Jurusan fisika sama pendidikan fisika. Ya, terima kasih pertanyaannya. Mungkin Mbak Baynya bisa bantu tolong jawab gitu. Setahu Pak dia bukan sih ya? Ada, setahu juga ada yang pendidikan fisika. Aku yang fisika murni agak lupa ya, aku cek dulu. Iya, kalau di UNY. Oke, izin menambahkan, kalau di UNY itu ada pendidikan fisika sama fisika murni. Ya, nanti itu masuknya ke Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, kalau yang aku lihat dari Animo itu yang minat di prodi tersebut. Kalau pendidikan fisika itu ada 1.649, sedangkan fisika ada 1.871. Nah, berarti dapat diketahui bahwa pendidikan fisika animonya lebih besar. Berarti yang tertarik, yang daftar itu lebih banyak gitu. Kalau setahuku mungkin kalau pendidikan fisika mungkin nanti bisa jadi guru gitu ya mungkin ya. Kalau fisika murni apa ya? Mungkin teman-teman admin ada yang ingin menambahkan mengenai kedua tadi, prodi tadi. Sepertinya tidak ada tambahan dari kakak-kakak admin. Pertanyaannya sudah habis. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilahkan bisa melalui kolom chat atau mengaktifkan mikrofonnya. Halo Kak, izin bertanya lagi. Halo, silahkan Aristia Ningrum. Iya, kan saya itu minat masuk jurusan manajemen pendidikan. Nah, terus teman saya juga ada yang minat masuk ke manajemen pendidikan. Sama-sama ngincernya di UNY itu. Terus kita berdua juga alhamdulillah
ke jaring SNMPTN. Tapi nilai dia sama rata-rata dia itu lebih tinggi dari saya. Terus katanya kan kalau SNMPTN per sekolah itu cuma beberapa gitu kan yang diterima. Nah itu menurut kakak, saya harus ganti jurusan atau tetap mengincar memperjuangkan manajemen pendidikan. Dah, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya kepada Kak Mai. Boleh menjawab? Terima kasih pertanyaannya ya. Sebelumnya gini, kalau dari pribadi aku, kalau misalkan ini kan nanti kan kita kuliahnya itu bakal kita lakuin kurang lebih 4 tahun lah ya. Kalau misalkan kita ganti prodi dengan alasan karena takut gitu. Nah, misalkan itu nanti lolos, nah nanti ngerasa kurang sreg nggak? Takutnya nanti bakal gimana gitu. Tapi ya kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau menurutku optimis aja. Barangkali nanti masuknya malah barengan loh. Nggak tahu. Amin aja kan. Mungkin saya kurang paham ya SNMPTN itu gimana. Kalau aku gitu, soalnya kalau aku pernah itu harus ngesrekin prodinya dulu gitu loh. Akunya harus srek dulu sama prodinya. Soalnya ini nanti tuh bakal aku jalani selama 4 tahun gitu. Nanti kan selain itu juga bakal ada jalur-jalur lain gitu. Jadi pokoknya usaha optimis, yakin aja. Bisa kok, yakin. Iya, Kak. Terima kasih. Ya. Mungkin mau menambahkan, jadi aku jadi flashback juga ya, tahun lalu juga kayak gitu. Aku sama temenku itu prodinya sama, dan sama-sama mau ke UNY, PGSD juga. Terus kalau nilaiku lebih tinggi daripada nilai dia, terus dia sempat ngomong kayak gini, dia tuh nyuruh aku pindah univ. Tapi kan aku kan pengennya di UNY gitu ya. Terus tapi endingnya tuh dia daftarnya sama-sama di PGSD UNY, aku pun iya. Tapi iya benar, alhamdulillahnya dua-duanya dapat keterima semua. Gitu. Jadi kalau menurutku sih, kalau aku jadi kamu, ya tetap daftar manajemen pendidikan UNY. Gitu. Soalnya kan kamu minatnya di situ. Ya benar seperti yang dikatakan Kak Mai tadi, nanti kalau misal kita nggak seret, gimana kita jalanin ke depannya. Apalagi 4 tahun gitu. Itu kan berarti untuk SN kan, SNMPTN. Nah, nanti kan masih ada jalur-jalur lain juga kalau misal nggak lolos gitu. Semoga aja sih lolos dua-duanya ya, amin. Amin, semoga nular Kak, amin. Soalnya itu benar-benar kejadian, dia juga kaget. Soalnya emang nilainya tuh beda jauh gitu. Hampir 3 poin kalau nggak salah. Emang udah rezeki sih, jadi ya masuk dua-duanya. Dan itu pun aku sama dia sekelas. Sama-sama dulu tuh pilihan duanya sama-sama UNS PGSD juga. Pilihan satunya PGSD UNY. Oke. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Hanifa. Kak, mau bertanya, peluang masuk jurusan psikologi di UNY besar atau kecil ya, Kak? Boleh langsung dijawab, Kak. Nanti teman-teman admin lain bisa membantu. ya itu mungkin bisa dibantu sama teman-teman babanya yang lain. Saya kurang tahu ya. Ya, kalau lihat tahun lalu, sepertinya tuh prodi psikologi itu kalau nggak salah urutan ketiga atau berapa gitu favorit. Aku cekin daya tampungnya. Sebentar. Psikologi itu daya tampungnya pada tahun 2020 sebesar 80. Dan animo itu yang daftar ada
Wah, lumayan banyak, 5.086. Tapi kalian jangan berkecil hati, karena emang kalau kalau nggak salah tuh emang psikologi itu incaran di semua PTN sih. Dan kalau psikologi di UNY itu masuknya ke soshum. Mungkin ada tambahan dari admin lain? Kakak-kakak yang lain? Terima kasih bantu jawab, Pak. Aku kurang tahu kalau tentang Oke, aku anime yang lain gitu. Oke, bolehkah Hana? Silahkan. Oh iya, aku izin menambahkan. Iya, benar yang Kak Vivi katakan, kalau anim daya tampung psikologi itu 80, dari SNMPTN-nya 24, SBM-nya itu 32, dan seleksi mandirinya atau jalur mandiri itu 24, dan animonya itu hampir ya 5.000 sekian. Nah, itu termasuk yang paling banyak di Fakultas Ilmu Pendidikan. Yang keduanya itu PGSD. Nah, untuk peluang masuk jurusan psikologi besar atau kecil itu semua itu sama aja, punya kesempatannya sama. Kita tuh masih sama-sama berjuang, sama-sama kita pengen masuk di psikologi gitu kan. Ya kan saingannya juga banyak gitu kan. Nah, balik lagi ke nilai kalian, apakah bisa mempengaruhi atau bisa masuk ke jurusan psikologi itu atau enggak. Terus nanti kalau misalnya di jalur seleksi mandiri kan nanti ada banyak kan, misalnya malah punya piagam, punya sertifikat, terus nilainya juga bagus, itu malah jadi nilai tambah, apalagi kan ada sertifikatnya. Terus nanti kalau misalnya mau SNMPTN, ada sertifikat juga kan bisa juga nilai tambah juga. Jadi untuk peluang besar atau kecilnya itu kita nggak tahu, asalkan kita udah mau nyoba, sama-sama bersaing dengan teman-temannya lainnya, itu ya itu kan kesempatan kita gitu. Tinggal nanti rezekinya mau kayak gimana, rezekinya masuk, alhamdulillah, kalau belum coba di SBMPTN atau coba di jalur mandiri, seperti itu. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Kak Hana. Karena ya balik lagi semua orang tuh punya kesempatan yang sama. Tapi emang kalau psikologi itu emang favorit sih. Tapi ya jangan berkecil hati, boleh dicoba daftar psikologi. Gimana, bakal udah jelas dari Hanifah tadi? Kalau langsung lanjut saja. Dari Udis Karima. Kak, boleh tahu cara belajar kakak untuk menghadapi SBMPTN itu bagaimana? Dan apakah kakak juga ikut bimbel? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Mungkin tadi udah disenggol sedikit ya, Kak. Boleh dijelaskan kembali? Iya, terima kasih pertanyaannya. Untuk cara belajar, yang pertama aku nggak ikut bimbel. Dari SD emang Mohon ditunggu sebentar, mungkin Kak Mainya ada kendala teknis. mohon maaf ya. Untuk yang ikut bimbel apa enggak. Tapi kalau misalkan pengen bimbel dan keadaan itu memungkinkan, maksudnya emang berpengaruh, maksudnya gimana ya? Pokoknya kalau misalkan udah kebiasaan bimbel, nggak apa lanjut bimbel. Pokoknya diusahain yang terbaik lah. Tapi Mohon ditunggu sebentar ya. Sepertinya Kak Mainya ada kendala teknis. Sambil menunggu, boleh loh yang yang ingin bertanya lagi melalui kolom chat. mohon maaf ya, aku lanjutin. Tadi Ya, untuk Kak. yang sekiranya pengen bimbel, nggak apa-apa. Pokoknya dimaksimalin yang ada. Tapi kayak aku tadi kan emang udah kebiasaan nggak pakai bimbel. Tapi aku maksimalin di hal lain gitu loh. Aku kayak ikut grup-grup yang dulu aku sampai WA tuh penuh banget sama grup-grup belajar. Tapi emang ada beberapa yang kayak kurang
kurang aktif gitu. Akhirnya aku keluar, aku cari yang grup-grup emang di situ emang bener-bener bawa ngaruh banget gitu loh. Maksudnya apa kayak pengen belajar gitulah. Kayak misalkan nggak nemu bisa banget buat grup, bikin grup yang aturannya kayak tadi kayak aku kayak di grup yang pernah aku ikutin kan tiap hari itu pokoknya harus bahas soal. Nah, semakin hari semakin lama tuh soalnya tuh bener-bener emang susah. Maksudnya meningkat gitu loh. Jadi kita tuh tanpa sadar tuh kita ningkatin skill kita dalam belajar gitu loh dengan teman-teman walaupun kita di rumah gitu. Terus juga bisa cari-cari tryout di IG kayak gitu kan biasanya di tryout gratis gitu kan. Ikutin aja pokoknya. Nanti kan kita kira-kira bisa tahu lah kedepannya tuh tipe soalnya tuh kayak gimana gitu. Terus apalagi ya? Nah, untuk cara belajarnya ya aku lebih ke arah ngemanfaatin itu internet kayak gitu. Terus juga bangun relasi, misalkan di grup itu ada yang kelihatannya wah dia bisa banget gini loh, maksudnya boleh lah minta tolong gitu loh. Kan misalkan kita misalkan punya buku, misalkan nanti terus kita nggak tahu mau tanya ke siapa, tanya aja ke grup tersebut kalau nggak orang tersebut gitu. Jadi cari hal-hal kecil yang itu tuh sebenarnya tuh bantu banget gitu loh, mempengaruhi banget. Terus mengenai waktu, aku nggak waktuin, masih emang kalau misalkan emang ke bawah suasananya sama yang belajar-belajar gitu, nanti tuh bakal gimana ya, bakal enak aja belajarnya tuh bakal nggak kerasa kalau kita tuh ternyata belajar loh gini. Tapi kalau misalkan mau diwaktuin nggak apa-apa, diwaktuin kayak jam malam itu harus belajar gitu. Tapi di grup itu juga ada jam waktu belajar ngasih soal gitu loh. Pokoknya kalau waktu itu aku nggak ikut bimbel, aku nggak beli buku juga, tapi aku manfaatin itu di internet gitu. Kalau misalkan bisa maksimalin maksudnya mau ikut bimbel, beli buku, wah mantep banget, gak apa maksimalin pokoknya usaha yang terbaik lah buat cita-citanya teman-teman semua. Gak apa sekarang tuh kayak ya Allah belajar terus gini-gini, misalkan ngerasa gitu nggak apa-apa, nanti kan misalkan yang metik hasilnya toh juga kita juga kayak gitu. Pokoknya semangat aja, ikutin yang terbaik aja, lakukan yang terbaik. Kalau bisa ini ya lakuin, kalau selagi mampu ini ya lakuin gitu. Kalau nggak bisa cari cara lain gitu, cari cara lain yang itu bisa mampu kita lakuin kayak gitu. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan lagi atau disanggah? Bener, Kak. Jadi kita tuh harus memanfaatkan media internet, apalagi sekarang kan lagi daring kayak gini. Mungkin aku saranin untuk tryout online yang gratis, itu seperti tryout-nya Cerebrum. Soalnya dulu aku pernah ikut juga, terus di Cerebrum itu kan ada pembahasan soal-soal juga kan di IG gratis. Kita lanjut aja langsung pertanyaan selanjutnya dari Tubagus Varius. Apakah SNPTN tahun ini diperbolehkan memilih 2 prodi berbeda di satu univ yang sama? Ini mau Kakak jawab atau lempar ke admin, Kak? Mungkin bisa Halo? dibantu. Saya kurang tahu juga. Kalau kalau nggak salah ya, aku juga sebenarnya nggak terlalu ngikutin apa SNMPTN yang tahun ini. Sepertinya boleh. Terus juga kayaknya tuh boleh daftar di 2 PTN terus 2 prodi. 2 PTN, 1 prodi juga boleh gitu. Iya, kalau enggak teman-teman yang di sini kan Kalau nggak kemarin salah, ada ini toh, apa namanya?
Yang live streaming itu loh bersama LTMPT itu, kalau nggak bisa disampaikan kepada teman-temannya, dikasih tahu mungkin ada yang lebih paham bisa disampaikan aja nggak apa-apa kok, biar temennya yang tanya juga tahu gitu. Soalnya dari adminnya juga kurang mengikuti, belum mengikuti tentang informasi SNMPTN yang benar itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ngasih tahu infonya juga takutnya salah. Jadi pahamku juga sama. Kayak Kak Vivi bilang, kalau SNMPTN itu boleh ambil 2 prodi yang berbeda di satu univ yang sama. Dan itu juga berlaku di SNMPTN sebelum-sebelumnya. Dari tahun 2019 juga seperti itu boleh. 2020 kemarin juga boleh seperti itu. Gitu. Kemungkinan sih tahun 2021 besok ini masih boleh gitu. Tapi kalau misalnya kebijakan baru, ya kurang paham, mungkin teman-teman yang lebih paham bisa disampaikan aja. Izin masuk. Jadi kalau misalkan kalau bisa Ya benar. pasti Mungkin informasinya. angkatan Biasanya kan dari 2021 barangkali ya Kak. biar yang pasti gitu. Oke, terima kasih atas tambahan dari Kak Hana tadi. Kita lanjut saja pertanyaan selanjutnya dari Angga Chandra. Kak, aku mau nanya, jurusan yang materinya nggak terlalu jauh dari komputer gitu, selain informatika, ada nggak Kak di UNY? Silakan Kak, yang ingin menjawab mungkin? Atau admin-admin di sini, kakak-kakaknya ada yang ingin menjawab? Oh ya, ini kan ada apa namanya? Kalau di Fakultas Teknik itu yang nggak jauh dengan komputer yang tadi disampaikan prodi teknik informatika. Nah, selain itu ada nggak sih Kak? Sebenarnya itu tadi aku kan sempat nanya sama salah satu admin. Itu tuh tergantung penjurusan katanya. Nah, kalau misalnya ngambil media itu pasti berkaitan dengan komputer. Tapi kalau nggak ngambil penjurusan media itu yang nggak berkaitan dengan komputernya gitu. Tapi aku kurang paham juga. Mungkin Kali di sini bisa menjelaskan. Di sini ada Kak Ali soalnya. Oke, izin masuk ya Kak. Suaraku terakses ya? Suaraku masuk ya Kak? Oke, Masuk. Oke, kalau misalnya yang tadi itu, Masuk. kalau di teknologi pendidikan itu sendiri itu tergantung penjurusan ya. Kalau misalnya yang selain komputer, kalau misalnya yang di selain informatika itu kan ada juga kalau misalnya teknologi informasi ya. Teknologi informatika, mekatronika itu juga nggak jauh dari komputer karena kita kalau setahu aku mekatronika itu kan sistemnya robotik ya. Robotik itu nanti ada di Masuk Kak, sistematika silakan. pemrogramannya nanti ada di komputer sendiri. Jadi itu nggak jauh-jauh gitu loh. Sebenarnya kalau nggak terlalu jauh dari komputer untuk materinya sendiri, karena kita ini kan zaman udah maju ya. Kalau aku sendiri ngerasain di semua prodi itu bakalan ada sangkut pautnya dengan ya, yang namanya komputer, tapi tergantung banyak atau dikitnya sangkut pautnya tersebut. Kalau untuk di selain teknik itu di teknologi pendidikan itu ada, tapi tergantung dengan penjurusannya. Seperti itu. Kalau nggak salah di pendidikan seni rupa ada juga kalau penjurusannya kemarin temanku ya ambil ke penjurusannya ada kata temanku desain grafis itu juga nggak jauh dari komputer ya. Tergantung juga bisa nanti ngulik pada jurusannya tertentu seperti itu. Terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan. Baik, terima kasih atas tambahan dari Kak Hana dan Kak Ali tadi. Mungkin sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan lagi?
dari pertanyaan yang tadi? Gimana Angga Chandra? Nah, terima kasih banyak. Ya, jelas Kak. Oke. Selanjutnya dari Priscilia Sani. Kak mau tanya tentang jalur penghafal Quran, Hafiz, atau Kak, suaraku masuk nggak? Masuk, Masuk, Kak, tapi Mbak. putus. Tadi, oh masuk, oke. Kayak menjawab dari Kak Hana mungkin. Oke, baik. Untuk pertanyaan ini aku alihkan menjawab dulu ya. Nah, ini kebetulan juga teman sekelasku, bagian di kelasku itu ada juga yang jalur Hafiz. Terus itu kan masuknya di jalur mandiri ya kalau Hafiz tuh. Nah, minimal berapa jusnya itu nggak ada minimalnya. Nah, kalau misalnya kamu hafal 5 juz nih, nggak apa-apa. Uh, 5 juz nggak apa-apa. Tapi yang penting itu ada buktinya. Nah, buktinya itu apa? Buktinya itu sertifikatnya atau ijazah kalau kamu itu tahfiz atau menghafal Quran dengan 5 juz atau berapa gitu kan ada kan ijazahnya. Nah, itu nggak ada minimal atau maksimalnya itu nggak ada. Ini tuh udah pernah dijawab di grup kalau nggak salah gitu. Yang penting ada buktinya. Terus kalau misalnya diuji nggak Kak? Nah, kalau temanku sendiri itu pas itu tuh nggak diuji. Jadinya ya udah daftar, ada buktinya. Terus kalau udah diterima, ya udah diterima, nggak diuji lagi atau biasanya kan mungkin ada ya beberapa kampus, apalagi kalau kampus tentang agama gitu, mungkin diuji atau apa, tapi kalau di UNY, alhamdulillah temanku tuh nggak diuji lagi kalau udah diterima gitu. Oke, terima kasih Kak Hana atas jawabannya. Kita lanjut saja. Dari Heni. Izin bertanya Kak, untuk jurusan PLB tahun ini kuotanya berapa ya? Aduh, berapa ya? Terus kalau dilihat dari tahun kemarin, peminatnya banyak nggak? Terima kasih. Mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain, bapaknya. Saya kurang tahu ya, kurang update, kurang lihat kuotanya yang tahun ini. Tuh. Bisa itu loh, bisa diakses di webnya UNJ kan ya? Kayaknya. Bisa ada Kak di buku panduan. Mungkin bisa. Aku mau menjawab. Kalau yang tahun yang tahun 2020 yang kemarin kayak animo kayak gitu tuh belum keluar. Mungkin akan keluar setelah besok ada panduan yang 2021. Nah, untuk yang tahun 2019 peminatnya itu ada 1.453. Untuk daya tampungnya sendiri pada tahun 2020 itu ada 120 orang mahasiswa. Gitu. Nanti mungkin di grup bisa di-share lagi ini buku panduannya ya. Nanti tak share. Kita lanjut aja. Sepertinya udah habis nih Kak pertanyaannya. Atau ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kita akhiri sesi 2, sesi tanya jawab tadi. Selanjutnya memasuki sesi 3, yaitu sesi closing statement. Kepada Kak Mei, silakan
Ya, terima kasih atas waktunya. Closing statement. Apa ya? Oh iya, sebelumnya mau nambahin dulu. Jadi gini, kalau misalnya kayak tadi kan ada pertanyaan yang sepertinya kurang mampu untuk kita benar-benar jawab gitu. Jadi mungkin bisa cari relasi kakak tingkat yang di prodi tersebut gitu loh. Jadi kita bisa ngobrolnya lebih intens. Jadi bisa lebih tahu kayak misalkan tadi yang Hafid itu kan kita mungkin kurang paham gitu kan ya. Jadi kalau misalnya pengen bener-bener tahu bisa minta izin buat minta kontaknya, terus bisa tanya-tanya gitu. Jadi bisa tanya-tanya sama di prodinya tersebut gitu. Kalau tadi kan mungkin ada beberapa yang kurang kejawab gitu karena tergantung pengetahuannya kami. Untuk closing statement, sebenarnya nggak bisa ngasih kata-kata apapun ya. Maksudnya nggak pinter. Apa ya? Yang itu berusaha semaksimal mungkin, terus berdoa sekuat mungkin, karena nanti pasti hasil akhir tuh Tuhan nggak bakal ngecewain gitu. Yang penting sekarang itu pokoknya semangat, optimis, positive thinking, harus lakuin yang terbaik, pokoknya berusaha cari jalur yang manapun gitu. Pokoknya dilakuin hal-hal yang kita bisa lakuin gitu, pokoknya dimaksimalin apapun itu. Jadi nanti nggak cuma satu jalan gitu loh, jadi ada beberapa jalan. Nah, yang terbaik itu pasti yang udah dipilih sama Tuhan gitu. Pokoknya tetap semangat intinya. Mungkin itu nggak pinter ngerangkai kata-kata soalnya. Kasih. Benar banget. Mungkin di sini ada nyarinya ada di penutup melalui tangan dan maaf sinyalku buruk. Tadi aku udah sempat ngomong, apakah kalian mendengar? Kalau di aku belum terdengar. Belum sama sekali. Oke. Terakhir dengar apa? Aku ulang aja ya. Ya sinyalnya di sini, ya ampun. Aku ulang. Bener banget. Terima kasih telah gabung di Google Meet pada malam hari ini. Nah, buat kalian yang tadi mungkin pertanyaannya belum jelas, mungkin belum terjawab, masih ada yang ganjel, boleh tanyakan lagi ke grup. Nah, kalian yang tadi mungkin di sini ada yang belum sempat gabung ke grup pejuang UNY, kalian bisa PC ke adminnya. Nah, ini nomor WA adminnya ada di room chat ya. Terima kasih kepada Kak Mai yang telah meluangkan waktunya, telah membersamai kami pada malam hari ini dan seminggu ke depan. Nanti yang ingin bertanya bisa tanya ke grup, mungkin kita juga maaf agak slow respon, soalnya emang UNY lagi UAS gitu, jadi mohon pengertiannya juga. Tapi insya Allah kita tetap mengadakan sharing-sharing juga kok, tetap ada Q&A
gitu pada Google Meet. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, mau nambahin, mohon maaf dengan segala keterbatasan yang aku punya gitu. Apabila ada salah kata, baik tadi tutur kata maupun apa ya, yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian, mohon maaf banget. Kemudian dengan pengetahuan yang aku miliki, misalkan ada yang kurang juga mohon maaf banget, karena aku jawabnya setahu dan sebisaku, seperti itu. Mungkin sekian tadi juga, aku kayaknya belum salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, teman-teman. Tetap ada sharing session jadi Google. Semangat. Semangat semuanya dan selamat istirahat. Selamat malam. Selamat malam, Kakak.